Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kingdom Animalia di bagian filum Mollusca. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Bricca Crystalis Vinca nomor absen 4. Yang kedua, Muhammad Devara Afriza Prananda nomor absen 12. Yang ketiga, Muhammad Rafinanda Pratama nomor absen 15. Dan yang terakhir, Fania Syahda Haira nomor absen 30. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi filum Mollusca. Apa sih filum Mollusca? Filum Mollusca adalah filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Filum Mollusca merupakan kelompok filum invertebrata atau tidak bertulang belakang dan bertubuh lunak. Sebagian besar menyekresikan cangkang pelindung keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Berdasarkan lapisan penyusunnya, filum Mollusca bersifat triploblastik, yaitu dibangun oleh 3 lapisan tubuh atau 3 lapisan lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Filum Mollusca juga bersifat selomata, yang artinya hewan yang memiliki rongga tubuh. Berdasarkan simetri tubuhnya, filum Mollusca termasuk simetri bilateral, yaitu bagian tubuhnya yang tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Bagian utama tubuhnya terdiri atas kaki, massa visceral, dan mantel. Struktur tubuh filum Mollusca. Yang pertama ada kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki Mollusca ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis Mollusca, kaki digantikan dengan tentakel, yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Yang kedua ada massa visceral. Massa visceral yaitu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Dan yang terakhir ada mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Ciri-ciri filum Mollusca. Yang pertama bersifat multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Yang kedua bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang ketiga tidak memiliki dinding sel. Yang keempat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri karena filum Mollusca tidak memiliki klorofil. Yang kelima, habitatnya kosmopolit atau dapat dijumpai di mana saja. Yang keenam, bereproduksi secara seksual. Yang ketujuh, terdapat radula. Radula adalah lidah bergigi yang melengkung ke belakang. Yang kedelapan, termasuk hewan hermafrodit atau mempunyai kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Yang kesembilan, mempunyai organ ekskresi berupa nefridia. Yang kesepuluh, sistem saraf terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Dan yang terakhir, sistem pencernaan sudah lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Kemudian klasifikasi filum Mollusca. Yang pertama kelas Amphineura, yang kedua kelas Gastropoda, yang ketiga kelas Cacopoda, yang keempat kelas Cephalopoda, dan yang terakhir kelas Pelecypoda. Kelas Amphineura. Kelas Amphineura adalah jenis filum Mollusca yang masih primitif. Amphineura memiliki kaki ventral yang memancing dan insang terdapat di dalam rongga mantel. Amphineura banyak ditemukan menempel pada bebatuan dengan melingkarkan kakinya. Larva Amphineura bersifat tropofor. Amphineura mempunyai tubuh simetris bilateral dan hidupnya di sekitar pantai. Organ pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan radula dan gigi, taring, perut,
Kelenjar pencernaannya adalah hati yang berhubungan dengan perut. Radula berfungsi memunculkan barisan gigi yang akan digunakan untuk mengunyah. Radula disebut juga lidah perut atau lidah bergigi. Sistem saraf berupa cincin esofagus dan dua cabang saraf yang mensarafi mantel dan daerah kaki. Tidak terdapat ganglion yang jelas, tetapi terdapat sel-sel ganglion pada cabang saraf. Sistem peredaran darah lakunair atau terbuka terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Darah mendapat oksigen dari insang. Ekskresi dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Sistem reproduksi berlangsung secara seksual, yaitu dengan pembuahan atau peleburan antara sel telur dan sel sperma. Amfineura terbagi menjadi dua ordo, yaitu 1. Ordo Polyplacopora. Bentuk tubuh dari kaki Polyplacopora pipih dan bulat seperti telur. Polyplacopora tidak memiliki tentakel dan mata. Pada bagian dorsal tertutup oleh mantel yang dilengkapi dengan 8 kepingin kapur atau kitin yang mengandung beberapa jenis kabut insang. Sistem peredaran darah pada Polyplacopora bersifat terbuka, yang mana terdiri dari jantung, pembuluh otak, dan sinus atau rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran pernapasan. Oksigen masuk ke dalam aliran darah melalui insang. Sepasang ginjal pada Polyplacopora bermuara ke arah posterior atau ekor atau belakang. Sistem reproduksi terjadi secara seksual melalui fertilisasi internal. Contoh, chiton. Chiton bereproduksi dengan mengeluarkan sel sperma dan sel telur ke laut atau di luar tubuh yang disebut dengan fertilisasi eksternal. Dengan itu, telur akan dibuahi. Telur yang telah dibuahi akan menetas dan telur yang sudah menetas akan berubah menjadi larva. Larva ini akan mengapung seperti plankton. Setelah itu mereka akan menetap di dasar laut. Beberapa chiton mempertahankan larva mereka dalam tubuhnya. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, taring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Terdapat refleks, yaitu gigi tipis seperti tanduk yang digunakan untuk mengunyah makanan. Sebagian besar spesies ini memiliki serabut alga di bebatuan. Kadang juga menyerang hewan lain yang tidak sengaja terperangkap. Radula yang merupakan gigi pemotong inilah yang membantu chiton untuk menangkap mangsa. Chiton berinvasi memakan insang yang bentuk insang ini seperti sisir. Terdapat 4 pasang sisir, namun juga bisa mencapai 8 sisir. Insang tersusun dalam satu baris berlama yang disebut medum. Medumnya juga berjumlah 1 buah. Mulutnya dilengkapi dengan sebuah radula atau gigi. Radula berjumlah 3 buah atau kurang dalam satu baris. Manfaat chiton. Spesies ini biasanya dimanfaatkan sebagai makanan bagi spesies yang ukurannya lebih besar. Saat ini, spesies ini hanya dimanfaatkan sebagai makanan hewan ternak dan hewan air lainnya. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang memastikan apa hewan ini bisa dimanfaatkan dalam bidang lain. Namun manusia belum dipastikan dapat mengonsumsi hewan ini atau tidak. Bahaya dari hewan ini adalah apabila manusia menginjaknya, karena beberapa spesies hewan ini memiliki racun. Dan berikut adalah struktur tubuh dari chiton. Ordo Aplacophora. Tubuh Aplacophora berbentuk simetris dan sinkronisasi. Panjang tubuh Aplacophora sekitar 5-13 cm. Aplacophora berhabitat di atau wilayah terendah dari laut atau dasar laut. Anggota Aplacophora tidak memiliki cangkang kapur, tetapi memiliki spikula yang dilapisi parikel atau lapisan tipis yang berbungkus bagian saliva yaitu argonit yang termasuk mineral karbonat. Spikula adalah alat berbentuk kait yang berfungsi membuka pori organ reproduksi cacing betina dan membedakan sel spermanya. Aplacophora tidak memiliki mata dan tentakel. Tubuh Aplacophora dilapisi kutikula dan bertekstur tidak teratur. Pada kutikula terbentuk sklerit atau lapisan tebal dan keras yang bertulang yang menonjol. Sklerit dapat dibentuk menjadi duri sederhana yang lurus, melengkung, atau bengkok. Caudofoveata merupakan hewan dioecious. Banyak dilepaskan masuk ke laut tanpa pembuangan langsung.
yang relatif besar. Selanjutnya ada kelas gastropoda. Kelas gastropoda adalah hewan yang memakai perutnya untuk sebagai kaki. Gastropoda hidup di darat, air tawar, dan air laut yang lembab dan berlumut. Gastropoda memiliki dua organ pernafasan, yaitu insang dan rongga mantel. Ketika berada di air, gastropoda bernafas menggunakan insang. Namun, ketika berada di daratan, gastropoda bernafas menggunakan rongga mantel yang berfungsi sebagai paru-paru. Gastropoda juga melalui fase larva trokofor berselia seperti Amphineura. Gastropoda termasuk hewan herbivora. Tubuh gastropoda terbagi atas kepala, leher, kaki, dan alat-alat dalam atau visceral. Pada bagian kepala, terdapat sepasang tentakel berukuran pendek yang berfungsi sebagai indera penciuman dan sepasang tentakel berukuran panjang yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Di bagian bawah kepala terdapat kelenjar mukosa yang menghasilkan lendir untuk membasahi kaki yang lebar dan pipih, sehingga memudahkan hewan ini untuk bergerak. Kaki pada gastropoda sebenarnya merupakan perut yang berotot dan dapat bergerak bergelombang. Gastropoda ada yang memiliki cangkang tunggal, ganda, dan ada pula yang tidak memiliki cangkang. Bentuk cangkangnya bervariasi, ada yang bulat, bulat panjang, bulat kasar, ataupun bulat spiral. Cangkang pada umumnya bersifat spiral asimetri atau tidak sama pada kedua belah bagian. Cangkang berfungsi untuk melindungi kepala, kaki, dan alat dalam. Saat keadaan bahaya, cangkang ditutup oleh epifragma. Di bagian dalam cangkang terdapat mantel yang tebal, kecuali pada bagian dekat kaki. Mantel tersebut membungkus seluruh tubuh gastropoda. Mantel berfungsi untuk menghasilkan ekskresi untuk membentuk cangkang baru. Sistem pencernaan gastropoda memiliki rongga mulut yang dilengkapi dengan radula dan gigi, kerongkongan, kelenjar ludah, tembolok, lambung kelenjar, dan anus. Saluran pencernaan gastropoda berbentuk seperti huruf U. Makanan yang masuk akan dipotong-potong oleh rahang dan tanduk yang dikunyah oleh radula serta dibasahi dengan lendir dari kelenjar ludah. Kemudian makanan ditelan ke kerongkongan dan berturut-turut menuju tembolok, lambung, dan dibuang melalui anus yang terdapat di kepala. Sistem peredaran darah bersifat terbuka dengan jantung dan saluran darah sebagai organ transportasi. Jantung terdiri atas serambi dan bilik yang dilindungi oleh rongga perikardium yang berisi cairan. Gastropoda memiliki darah plasma dan butir darah yang tidak berwarna. Organ ekskresi berupa nefridium yang terletak di dekat jantung dan saluran ureter atau saluran ginjal yang terletak di dekat anus. Nefridium adalah organ mirip ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh. Susunan saraf berupa ganglion yang bercabang di seluruh tubuh. Gastropoda dapat berupa hewan yang diesis dan monoesis. Pada gastropoda yang monoesis, organ reproduksi jantan dan betina terdapat pada satu rumah atau satu tubuh, tetapi tidak dapat melakukan pembuahannya sendiri. Untuk melakukan pembuahan harus didahului dengan kopulasi atau senggama. Ovotestis menghasilkan sel sperma yang disalurkan ke vasa deferensia dan akhirnya masuk ke vagina hewan lain dengan perantara penis yang dikeluarkan dari lubang genital. Selain itu, ovotestis juga menghasilkan sel telur. Sel telur dibawa melalui saluran hermafroditus untuk mendapat albumin. Itu sejenis protein dalam darah, kemudian ke uterus atau rahim, lalu ke ovidak atau buluh rahim. Di dalam ovidak, sel telur dibuahi oleh sel sperma hewan lain. Gastropoda dapat dijadikan bahan makanan oleh manusia karena kandungan proteinnya yang tinggi. Contoh anggota gastropoda antara lain Vivipara javanica atau kreco, Limnaea fuscus, Melania testudinaria atau sumpil, Acantina fulisa atau bekicot, Ampullaria ampullacea atau keong gondang, Murex fellinus atau cangkok berduri yang hidup di laut, dan Vaginula sp atau siput telanjang. Struktur tubuh kelas gastropoda. Tubuh larvanya bilateral simetri, tetap pada perkembangan selanjutnya, tubuh bagian belakang dan alat-alat dalamnya mengalami pembengkokan hampir membentuk lingkaran, kecuali siput telanjang atau vaginula. Seluruh anggota tubuh gastropoda terlindung oleh sebuah cangkang berkatup satu, sehingga disebut univalve. Tubuh siput terdiri atas kepala dan badan. Struktur kepala sudah tampak jelas. Pada bagian ini terdapat dua pasang tentakel dan mulut. Tentakel yang terdapat di kepala tersebut meliputi tentakel
meliputi sepasang tentakel dengan mata khusus yang hidup di darat dan sepasang tentakel untuk indera pembau. Mulut gastropoda telah berkembang baik. Letaknya di ujung anterior, dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk serta lidah parut atau radula di dasar perutnya. Anus terletak di bagian anterior tubuh. Alat peredaran darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung terdiri atas rambi dan ventrika yang terletak di dalam rongga perikardial. Peredaran darah merupakan sistem peredaran darah terbuka. Alat respirasi gastropoda berupa insang bagi yang hidup di darat, bagi yang hidup di air, dan paru pulmonum bagi yang hidup di darat. Di samping itu, kadang-kadang rongga mantel juga dapat melakukan fungsi respirasi. Pulmonum merupakan jalinan antara pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung. Alat ekskresinya berupa ginjal yang terdapat di dekat jantung. Ginjal ini memiliki saluran ekskresi yang bermuara pada mantel. Sistem saraf gastropoda terdiri atas 3 pasang, yaitu ganglion visceral, ganglion pedal, dan ganglion cerebral. Di bawah ganglion pedal terdapat sepasang alat keseimbangan atau statosit. Struktur tubuh kelas gastropoda. Tubuh larvanya bilateral simetri, tetap pada perkembangan selanjutnya, tubuh bagian belakang dan alat-alat dalamnya mengalami pembengkokan hampir membentuk lingkaran, kecuali siput telanjang atau vaginula. Seluruh anggota tubuh gastropoda terlindung oleh sebuah cangkang berkatup satu sehingga disebut univalve. Tubuh siput terdiri atas kepala dan badan. Struktur kepala sudah tampak jelas. Pada bagian ini terdapat 2 pasang tentakel dan mulut. Tentakel yang terdapat di kepala tersebut meliputi sepasang tentakel yang dekat dengan mata, khusus yang hidup di darat, dan sepasang tentakel untuk indera pembau. Mulut gastropoda telah berkembang baik. Letaknya di ujung anterior, dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk serta lidah parut atau radula di dasar perutnya. Anus terletak di bagian anterior tubuh. Alat peredaran darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung terdiri atas serambi dan ventrika yang terletak di dalam rongga perikardial. Peredaran darah merupakan sistem peredaran darah terbuka. Untuk alat respirasi gastropoda berupa insang bagi yang hidup di air dan paru pulmonum bagi yang hidup di darat. Di samping itu, kadang-kadang rongga mantel juga dapat melakukan fungsi respirasi. Pulmonum merupakan jalinan antara pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung. Untuk alat ekskresinya berupa ginjal itu terdapat di dekat jantung. Ginjal yang memiliki saluran ekskresi yang bermuara pada mantel. Sistem saraf gastropoda terdiri atas 3 pasang, yaitu ganglion visceral, ganglion pedal, dan ganglion cerebral. Di bawah ganglion pedal terdapat sepasang alat keseimbangan atau statosit. Kelas Scapopoda umumnya hidup di laut atau di pantai. Umumnya berjangkang seperti kerucut atau tanduk dan tajam. Pada kedua ujung jangkang terdapat lubang. Pada daerah mulut terdapat kaki. Scapopoda memiliki kepala rudimenter atau tidak berkembang. Di kepalanya terdapat tentakel. Kakinya kecil lancip dan berlobus. Tubuh Scapopoda diselubungi oleh mantel yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Scapopoda melalui fase larva, trokover, dan veliger. Scapopoda hidup di laut dengan kedalaman 5.000 meter. Scapopoda memiliki captacula atau tentakel berkepala dan bersilia yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Scapopoda bersifat hermafrodit. Contoh anggota kelas ini adalah Phyllosauria. Scapopoda memiliki jenis kelamin terpisah dan fertilisasi secara eksternal. Memiliki warna tunggal yang umumnya berada di bagian posterior tubuh dan bereproduksi dengan cara melupakan gamit ke air melalui medium. Setelah fertilisasi, telur-telurnya menjadi trokophore larva yang dibebas yang berkembang menjadi larva veliger yang mirip dengan Scapopoda dewasa. Hanya saja tidak memiliki elongasi ekstrem seperti tubuh Scapopoda dewasa. Makanan Scapopoda umumnya terdiri dari berbagai organisme uniseluler atau bersel tunggal dan larva mikroskopis invertebrata kecil.
oleh bangsa Amerika asli. Cangkang dari Dentalim vulgare telah diketahui digunakan sebagai bentuk mata uang oleh bangsa Sumas pada sekitar tahun 1000 Masehi. Pada abad ke-18, dalam ilmu pengobatan pramodern, cangkang Dentalim dianggap sebagai sumber alkali. Cangkang digunakan untuk tujuan ini berdasarkan Joseph Britton de Tournefort di London pada abad ke-18. Dan berikut adalah contoh gambar dari Dentalim vulgare beserta struktur tubuhnya. Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari kata cephalo yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Cephalopoda adalah hewan berkaki di bagian kepala, dengan artian memakai kepalanya sebagai alat gerak. Anggota kelas ini terdiri dari cumi-cumi, gurita atau oktopus, dan nautilus. Nautilus merupakan satu-satunya anggota cephalopoda yang bercangkang. Kulit tubuh cephalopoda dapat berubah warna karena adanya kromatofora yang dapat diatur sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Hewan ini memiliki lengan berupa tentakel berjumlah 10 dan dilengkapi dengan alat hisap yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Lengan dibantu oleh sirip yang ada di kanan dan di kiri tubuh berfungsi sebagai alat gerak. Kepala cephalopoda terletak di antara leher, mantel, dan tentakel. Pada kepala terdapat sepasang mata. Susunan saraf terdiri 3 pasang ganglion. Indera sensoris pada cephalopoda terdiri atas 2 stasista dan alat penciuman. Organ ekskresi cephalopoda berupa nephridium yang terletak di sebelah jantung. Peredaran darah terdiri dari jantung sistemik, aorta, dan arteri bersifat ganda dan tertutup. Adanya jantung sistemik, maka cephalopoda memiliki sistem peredaran darah besar yang mana darah mengalir dari jantung ke tubuh tanpa melewati paru-paru. Organ pencernaan dimulai dari rongga mulut yang dikelilingi tentakel dan berturut-turut menuju ke faring, esofagus, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Dalam faring terdapat radula atau lidah parut dan hati. Sistem reproduksi pada cephalopoda terjadi secara seksual dengan fertilisasi internal. Cephalopoda termasuk hewan diesis karena organ reproduksi jantan dan betina yang terletak terpisah. Cephalopoda berperan sebagai sumber protein untuk manusia. Cephalopoda terbagi menjadi 2 ordo, yaitu ordo Tetrabranchiata. Tetrabranchiata memiliki jumlah spesies yang sangat banyak. Di antaranya telah menjadi fosil kelompok Nautiloids dan Ammonoids yang hidup pada zaman Mesozoik atau 60 juta tahun yang lalu. Contoh yang mewakili dari Nautiloids adalah genus Nautilus yang dapat dijumpai di lautan Pasifik dan lautan Indonesia. Tetrabranchiata memiliki cangkang luar yang mengandung kapur yang membelit dan memiliki beberapa lengan. Hewan ini mempunyai 2 pasang insang, 2 pasang mesozoom, tidak mempunyai kromatofora dan kantung tinta. Salah satu famili dan ordo Tetrabranchiata adalah Nautilidae, yang termasuk spesies dari Nautilidae adalah Nautilus pompilus. Nautilus mempunyai bentuk yang mirip dengan bentuk umum cumi-cumi, dengan kepala yang menonjol dan tentakel yang panjang, lembut, dan fleksibel. Nautilus biasanya memiliki lebih banyak tentakel dari cephalopoda lainnya. Jumlahnya bisa mencapai hingga 90 tentakel. Tentakel ini dibagi menjadi 2 lingkaran dan tidak seperti tentakel cumi lainnya, mereka tidak memiliki penghisap dan berdiferensiasi serta ditarik. Radula yang luas dan khas memiliki 9 gigi. Nautilus memiliki 2 pasang insang. Tentakel menempel pada mangsa berdasarkan permukaan bergerigi mereka. Nautilus memiliki pegangan yang kuat. Upaya untuk mengambil objek yang sudah tertangkap oleh Nautilus mungkin akan merobek tentakelnya dan tetap melekat erat pada permukaan objek. Nautiluses berkembang biak dengan bertelur. Betina akan melampirkan telur yang telah dibuahi di batu pada perairan dangkal. Telur itu membutuhkan waktu 8-12 bulan untuk berkembang sampai 30 mm. Betina bertelur sekali per tahunnya dan beregenerasi organ reproduksi mereka.
Pada tahap kematangan seksual, cangkang jantan menjadi sedikit lebih besar dari betina. Hampir semua penelitian menunjukkan jumlah jantan lebih banyak 60-90% dibanding jumlah betina. Nautilus biasanya mencapai kematangan seksual ketika mereka berusia sekitar 15 tahun. Nautilus ditemukan di Indo-Pasifik dan 30 derajat lintang utara sampai 30 lintang selatan dan 90 derajat sampai 175 bujur timur. Di beberapa daerah di Indonesia, Nautilus ditangkap oleh nelayan untuk dikonsumsi dagingnya dan diambil tangannya untuk dibuat souvenir atau produk perhiasan. Memang Nautilus bukanlah hewan langka, tetapi karena habitatnya yang berada di laut dalam, maka Nautilus jarang terlihat oleh para penyelam sekalipun. Dan karena itu pula Nautilus disebut hewan yang langka dan dilindungi. Walaupun regulasi untuk perlindungan terhadap hewan ini tetap diperlukan, mengingat Nautilus termasuk ke dalam hewan purba dan untuk menghindari adanya overfishing. Ordo Dibranchiata memiliki cangkang dalam atau tidak sama sekali. Dibranchiata memiliki lengan lebih sedikit dibanding Tetra Branchiata. Hewan ini mempunyai kantung tinta, sepasang insang, sepasang nephridium, dan memiliki chromatofora. Dibranchiata terbagi menjadi dua subordo, yaitu subordo Decapoda, contohnya Loligo Paelli atau cumi-cumi, dan Zodia officinalis atau songkong. Yang kedua yaitu subordo Octopoda, yang mana sebagian besar tidak memiliki cangkang kecuali genus Argonauta. Contohnya Octopoda antara lain Argonauta argo, Octopus vulgaris, dan Octopus gallardi. Loligo Paelli atau cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki bentuk tubuh panjang, langsing, dan bagian belakang meruncing, terdiri atas kepala, leher, dan badan. Kepala memiliki dua mata besar dan tidak berkelopak. Leher pendek dan badan berbentuk tabung memiliki sirip di setiap sisinya. Pada kepala terdapat 8 tangan dan 2 tentakel panjang yang ujungnya terdapat batilisap. Di posterior kepala terdapat sifon atau corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Di bagian perut terdapat cairan tinta berwarna hitam yang mengandung pigmen melanin. Pada anterior badan terdapat endoskeleton yang berbentuk pan atau bulu. Endoskeleton atau cangkang terletak di dalam rongga mantel berwarna putih transparan, tipis dan terbuat dari bahan kritin. Mantel berwarna putih dengan bintik-bintik merah ungu sampai kehitaman dan diselubungi selaput tipis berlendir. Sistem pencernaan. Organ pencernaan dimulai dari mulut yang mengandung radula dan dua rahang yang terbuat dari zat chitin dan berbentuk seperti paruh burung batak. Kelenjar pencernaan terdiri atas dua bagian, yaitu hati yang terdapat di anterior dan pankreas serta di posterior. Sistem syaraf terdiri atas buah ganglion yang terletak di dalam kepala dan syaraf ganglion cerebral, pedang, viscera, suprabukal, infrabukal, dan optik. Sistem ekskresi berupa nereida berwarna putih terletak di sebelah jantung branchialis. Beberapa cumi-cumi melakukan reproduksi dengan seksual. Sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi terdiri atas sistem reproduksi betina meliputi ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur, sedangkan reproduksi jantan terdiri atas testis, pori genital, dan penis. Manfaatnya membantu menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga keseimbangan tekanan darah, mengatur pembentukan sel darah merah, menjaga kekebalan darah, kaya protein, mengandung omega 3, menjaga sistem kekebalan tubuh, mencegah diabetes, menjaga kesehatan jaringan saraf, dan kaya akan vitamin B. Zodia officinalis atau sotong. Ada sejumlah perbedaan yang membedakan antara sotong dan cumi-cumi. Sotong atau Sepia sp umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan kerangka dalamnya berbentuk pipih dan sirip sampingnya sampai ke bagian pangkal dari kepala. Sedangkan cumi-cumi umumnya memiliki bentuk yang lebih ramping dengan kerangka dalam menyerupai lidi, mempunyai sepasang tentakel panjang dan sirip sampingnya cuma ada di sekitar bagian ujung ekornya. Cumi-cumi memiliki cangkang atau rangka dalam yang tersusun dari zat chitin dan tidak tajam di bagian ujungnya.
Sedangkan pada sotong, cangkang atau rangka dalamnya tersusun dari zat kapur dan bagian ujungnya sangat tajam. Sistem reproduksi pada sotong terpisah antara jantan dan betina. Selanjutnya disebutkan bahwa sistem reproduksi betina relatif sederhana yang terdiri dari ovarium yang terletak pada posterior. Konon, dalam kantung telur dihubungkan oleh saluran kelenjar yang memproduksi kelenjar putih telur. Telur terletak di sekitar pusar stenidia dan dibungkus oleh semacam jeli yang dihasilkan oleh kelenjar midernental. Jeli ini berfungsi untuk melindungi telur ketika diletakkan di substrat. Pada sistem reproduksi jantan, karakteristiknya lebih kompleks, terdiri dari sebuah testis, vas deferens, organ spermatopora, kelenjar aksesori atau prostata, kantong spermatopora atau kantong nedam, dan penis. Testis terletak pada bagian posterior mantel. Itu merupakan contoh dari sotong dan merupakan struktur tubuh sotong. Manfaat sepia officinalis. Ini merupakan contoh dari hewan sotong yang juga struktur tubuh sotong. Manfaat sepia officinalis atau sotong yang pertama, mencegah penyakit kanker. Yang kedua, meringankan radang. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak. Yang keempat, memperbaiki sistem imun. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Argonauta argo. Argonauta argo memiliki ciri-ciri lengan 4 pasang dengan 2 baris letter isap, tanpa sirip dan lubang pori air. Jenis kelamin jantan berukuran kertil, 10% dari ukuran betina. Organ kelamin jantan atau hectocotylus terdapat pada lengan kanan yang tertutupi oleh kantung khusus di bawah mata dengan ujung hectocotylus yang sangat panjang dan lancip. Bagian ujung sepasang lengan dorsal. Jenis kelamin betina melebar dan berbentuk seperti dayung. Pada bagian ini terdapat kelenjar yang dapat mensekresi cangkang. Memiliki cangkang memipih. Terdapat garis rusuk-rusuk halus yang rapat pada sisi-sisi lateral cangkang. 2 baris duri kecil yang runcing di sepanjang sisi punggung yang sempit. Sepanjang sisi ventral apertur menebal dan membentuk tonjolan seperti tanduk. Argonauta argo berkembang biak dengan cara seksual, di mana paket sperma diantarkan melalui ectokotil. Berkembang biak bagi Argonauta argo merupakan hal yang penuh risiko karena sifat betina cenderung bertindak kanibal. Ini merupakan contoh dari spesies Argonauta argo. Manfaat Argonauta argo yang pertama sebagai bahan makanan. Yang kedua, di Jepang Argonauta argo dijadikan bahan primer buat sushi, tempura, takoyaki, dan akashiyaki. Octopus sp atau gurita. Octopus sp memiliki 8 lengan dengan alat pemisah berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Octopus sp tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian luar, hanya paruh yang merupakan bagian terkeras dari tubuh Octopus sp yang digunakan sebagai rahang untuk membunuh mangsa dan menggigitnya menjadi bagian-bagian kecil. Selubung bagian perut tubuh Octopus sp disebut mantel, yang terbuat dari otot yang terlihat seperti kantung. Octopus sp memiliki 3 buah jantung yang terdiri dari 2 buah jantung untuk memompa darah ke 2 buah ingsan dan sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Octopus sp bernafas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel
melalui kedua buah insang dan disemburkan keluar melalui tabung sifon. Oktopus SP memiliki insang dengan pembagian yang sangat halus, berasal dari pertumbuhan tubuh bagian luar atau bagian dalam yang mengalami vaskularisasi. Sistem reproduksi Oktopus SP adalah seks terpisah antara jantan dan betina, dan fertilisasi terjadi internal. Pada beberapa spesies yang jantan dapat dibedakan oleh adanya modifikasi alat penghisap piringan sendi pada salah satu ujung lengannya. Modifikasi lengan ini digunakan untuk menggerakkan kantong spermatofora dari dalam rongga mantel dan memasukkannya ke dalam rongga mantel betina dengan menggunakan lengan istimewa yang disebut Hectocotylus. Ini merupakan spesies Oktopus SP dan struktur tubuhnya. Manfaat Oktopus SP yang pertama, membantu meningkatkan daya ingat. Yang kedua, salah satu menu yang bagus untuk diet. Yang ketiga, baik untuk kesehatan jantung. Yang keempat, dapat mencegah anemia. Yang kelima, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, mencegah radikal bebas. Dan yang terakhir, memiliki kekayaan vitamin dan mineral. Selanjutnya ada kelas Pelecypoda. Kelas Pelecypoda memiliki beberapa sebutan, yaitu yang pertama Lamellibranchiata, itu Pelecypoda yang memiliki insang berlempeng-lempeng. Yang kedua ada Bivalvia, itu Pelecypoda yang memiliki cangkang berjumlah 2 dan dapat mengatup. Pelecypoda berkatup 2 atau memiliki pengapit, sehingga tubuhnya tertutup antara katup kanan dan katup kiri yang terpaut di bagian dorsal. Pelecypoda memiliki tubuh pipih dan simetri lateral, kakinya berotot dan pipih ventrolateral, sisi atau samping perut. Kakinya seperti kapak yang terletak di anterior. Pelecypoda menggunakan kaki untuk menggali pasir dan lumpur. Pelecypoda bersifat hermafrodit. Bivalvia adalah hewan bercabang yang terdiri dari 2 bagian. Mempunyai syaraf yang berkembang aktif. Sebelum menjadi dewasa muda, kerang air tawar atau bivalvia memasuki fase ketiga larva, yaitu Glossidia, setelah fase trochophore dan veliger. Larva Glossidia adalah tahap mikroskopis larva. Pada umumnya, Pelecypoda hidup di air tawar dan air laut. Hewan ini memakan zooplankton. Contoh Pelecypoda adalah Pinstada mertensi atau tiram mutiara, kemudian ada Anodonta atau kerang air tawar. Pinstada mertensi atau kerang mutiara. Pinstada mertensi memiliki sepasang cangkang, bentuknya pipih berwarna kuning kecoklatan. Kedua cangkang tersebut tidak memiliki cangkang yang sama. Cangkang kanan agak pipih dan cangkang kiri agak cembung. Di bagian tengah dorsal, sepasang cangkang dihubungkan oleh ligmen yang elastis serta adanya gigi engsel. Kedua cangkang memiliki otot yang kuat, berfungsi untuk membuka dan menutup. Cangkang di bagian dalam berwarna putih mengkilat atau disebut lapisan nacre pada bagian sentral. Lapisan nacre berwarna kuning emas atau gold up. Di luar batas nacre berwarna coklat kehitaman. Dalam cangkang terdapat mother of pearl atau lapisan lintung mutiara serta nacre yang dapat membentuk lapisan mutiara. Umumnya, kerang mutiara memiliki ukuran rata-rata 3-8 inci. Kerang mutiara mempunyai jenis kelamin terpisah, sederhana dan sulit untuk dibedakan secara morfologis. Organ reproduksi kerang terdiri dari telur dan sperma. Pembuahannya terjadi secara eksternal, yang artinya pertemuan sel gamet jantan dan sel gamet betina menjadi di luar tubuh induknya. Kerang mutiara dapat berubah kelamin dari jantan menjadi betina, dan sebaliknya dari betina menjadi jantan. Manfaat tiram mutiara: yang pertama, kaya akan zat besi. Yang kedua, tinggi protein dan bisa menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengandung antioksidan unik dan kuatkan tulang. Yang keempat, mutiaranya bisa digunakan sebagai perhiasan. Dan yang terakhir, menjadi bioindikator perairan yang jernih dan belum tercemar. Kemudian ada Anodonta atau kerang air tawar. Anodonta memiliki 2 cangkang yang simetris, memiliki engsel yang dapat membuka dan menutup untuk melindungi tubuhnya dari hewan pengganggu atau predator. Cara makan dan kebiasaan hidupnya adalah menempel pada substrat dan memakan jenis-jenis plankton, fitoplankton dan zooplankton dengan cara menyerap atau menyedot. Termasuk
yang berkelamin jantan, tetapi tidak dapat mengadakan pembuahan sendiri atau hermafrodit sinkroni. Kijing dewasa dapat dibedakan dengan melihat insangnya, berwarna merah telur pada betina, berwarna putih pada jantan, dan bila masih muda, ukuran cangkang betina lebih tebal dari jantan. Betina akan mengeluarkan telur ke lapisan insang dan jantan akan berada di dekatnya dan akan melepaskan sperma ke insang betina. Telur yang sudah dibuahi atau berupa larva akan disemprotkan keluar dan mengendap di dasar kolam atau menempel pada benda mati sambil menunggu ikan sebagai inangnya. Jika dalam waktu 2 hari tidak menemukan inang, larva akan mati. Lalu manfaat anodonta atau kerang air tawar yaitu dapat mengurangi atau mendaur material-material yang ada dalam perairan seperti sedimen bahan organik, bakteri, dan fitoplankton sebagai makanannya maupun sebagai bahan partikulat. Kemudian sebagai bahan pangan sumber protein bagi manusia, sumber bahan pakan ternak, membentuk dan merawat otot, serta menjaga fungsi sistem saraf. Peranan filum moluska. Peran moluska yang menguntungkan. Dari segi ekonomis, banyak di antara moluska yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani, misalnya kerang, cumi-cumi, dan siput. Cangkangnya dapat digunakan sebagai bahan industri, misalnya sebagai bahan baku teraso, kancing baju, dan mutiara dari kerang mutiara untuk perhiasan yang bernilai tinggi. Peran moluska bagi kehidupan dari segi keindahan, terutama cangkang yang berwarna-warni dengan aneka ragam bentuk dapat memperlihat ruangan, dan dari segi ekologi